Sampai ke kakak ipar. Shanshan minum, satu kakak ipar tidak kuat minum. Saya gantikan dia minum. Tidak boleh begitu. Siapa yang tidak tahu kakak Chen terkenal tidak pernah mabuk? Kamu gantikan dia minum tidak seru. Kalau begitu begini saja. Kamu panggil si anjing kecilmu itu untuk menghibur kita semua. Dengan begitu kakak ipar tidak dihukum. Yushen, kakak cepat telepon, aku juga ingin lihat. Si anjing kecilmu itu sebenarnya seperti apa? Kita agak penasaran. Halo. Halo Yushen. Bar maut batas waktu 10 menit harus sampai. Yushen, hari ini adalah 8 tahun anniversary kita, aku buatkan kue favoritmu. Yushen. Jangan-jangan Yushen siapkan kejutan untukku. 10 menit kakak Chen, aku tidak salah dengarkan. Sekarang jam sibuk dia Superman ya. Kamu suruh dia terbang ke sana kita berdua. Kalau dia sampai dalam 10 menit, kalian masing-masing kasih aku 20.000. Kalau kamu bilang begitu aku ikut taruhan. Aku taruh 50.000, dia tidak akan sampai. Sepuluh 9 7 6 5 4 3 2 Kakak Chen salut-salut. Si anjing kecilmu ini benar-benar datang tepat waktu 10 menit. Tidak terlambat sedetik pun. Jangan-jangan kamu lari ke sini. Kamu hebat sekali kakak Chen. Bagaimana kamu melatihnya begini cepat, ajari kita dong. Jangan banyak bicara, bayar. 50.000. Hanya bisa bilang daya tarikku terlalu besar. Si anjing kecilmu ini kamu bilang berapa? Kita simio caliber pa banyak. Kamu jelaskan, kamu bilang siapa anjing kecil. Kakak Sui jangan marah. Yushen, kakak kalah main game sama aku. Takut aku dihukum terpaksa panggil kamu keluar. Tapi sekarang tidak apa-apa, kamu cepat pulang saja. Meng Yushen, kamu maksud apa? Cuma bercanda saja. Serius amat sih. Pulang naik taksi. Jangan sampai orang lain mengira aku menyiksamu. Lucu ya. Hari jadi 8 tahun hubungan kita. Pacarku dan temannya menghinaku. Kalian pikir ini lucu ya? Sudah cukup. Masih kurang ya. Kamu cuma segini harganya. Siapa sih pacarnya, siapa yang selingkuhan? Chen, mainmu keren juga ya. Kak Yushen, cepat bilang ke mereka. Aku ini pacarmu. Sudah. Pacarku cuma satu. Yaitu Hao Shanshan. Kedepannya siapa yang iseng lagi? Jangan salahkan aku kalau tidak menganggapmu teman. Chen dan kakak ipar, akur banget, kamu cuma penggembira. Jangan cari gara-gara di sini. Benar, kakak ipar, tunjukkan padanya. Meng Yushen dan aku teman sejak kecil. Jadian 8 tahun, tapi sejak Hao Shanshan muncul, semuanya berubah. Aku jadi penggembira yang tidak dicintai. Aku lelah. Apa sih bagusnya si Meng? Bertahun-tahun kamu tidak menikah. Bahkan Mama memohon padamu. Temui Tuan Xiao sekali saja. Mama jamin, dia pasti layak kamu jadikan suami. Tidak usah ketemu, langsung nikah saja. Anakku Yi, akhirnya kamu sadar juga. Tanggal 18 hari yang bagus. Mungkin kita bisa adakan pernikahan di hari itu. Tanggal 18. Awalnya hari tunanganku dengan Meng Yushen.
Baiklah, terserah kamu, sungguh ironis. Chen tidak mengejarnya. Kalau wanita marah susah loh dibujuk. Dia cuma penggembiraku, percaya tidak. Aku telepon dia pasti langsung balik. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Cuma bonus cincinku. Cuma bonus cincinku, cuma sampah pilihanku. Ini cincin yang kubuat khusus untukmu. Permata di atasnya, semuanya kusematkan sendiri. Cincin ini hanya untukmu, unik dan spesial. Kalau sudah pakai cincinku berarti kamu milikku selamanya. 8 tahunku yang malang hanya berujung pada ejekan. Sui, kamu harus sadar. 8 tahun pengorbanan hanya menjadi lelucon belaka Sui. Kamu harus sadar. Dia tidak pernah mencintaimu. Sejak Haoshan muncul, kamu melarang di rumah memajang foto kita lagi. Kedepannya, kita tidak akan pernah memotret lagi. Apakah keluarga pasien? Dokter, bagaimana kondisi pacarku? Apakah dia sudah sadar? Pasien mengalami kecelakaan parah, ginjalnya rusak berat. Pendarahan hebat, sekarang harus segera dilakukan. Operasi transplantasi ginjal. Ambil ginjalku. Sekarang juga saya akan tes kecocokan. Tolong selamatkan dia. Sui, apakah aku terlalu baik padamu? Kenapa tidak mengangkat teleponku? Masih perlu diangkat. Hanya lelucon kecil kamu bikin rumah. Berantakan kamu bakar apa? Beberapa koran lama. Kalau merasa memenuhi tempat, bakar saja. Aku tidak mengenalmu. Kamu hanya ingin menarik perhatianku. Hari ini ulang tahun ke-8 kita, aku tidak lupa. Ini hadiah 8 tahun untukmu. Kamu sebaiknya belajar dari Shanshan lebih manis. Jangan cari-cari masalah setiap hari. Kamu gila ya? Aku masih membiarkanmu tinggal di sisiku, itu sudah kehormatanmu. Jangan terlalu banyak maunya. Kita putus. Biarkan aku dan Haoshan seperti yang kamu inginkan. Hari ini adalah hari jadi 1 tahun aku dan Haoshan. Kita merayakannya sebagai teman. Kenapa? Lihatlah, Shanshan begitu cerdas, manis, dan mengerti. Kamu terlalu dimanja olehku. Dia tahu tapi tetap melakukannya. Aku tidak bisa menirunya. Sui, kamu benar-benar tidak masuk akal. Shanshan menyumbangkan 1 ginjal untukku. Gadis yang baik sekali, kamu malah bilang begitu. Jangan karena kamu jahat lalu pikir orang lain juga jahat. Apa yang kamu bilang? Dia bilang padamu dia yang menyumbangkan ginjalnya. Sudahlah, hari ini adalah hari jadi kita yang ke-8. Aku tidak mau bertengkar, cepat bersihkan semua ini. Dan juga, di luar ada makanan yang bahkan anjing tidak mau makan sudah 8 tahun. Setiap tahun selalu kue, tidak ada yang baru. Tunggu sebentar. Tunggu sampai tanggal 18 baru buka. Ternyata ini hadiah dari kalung. Meng Yushen, kamu memang sangat dermawan. Masih ada 6 hari lagi. Aku bisa mengakhiri semua ini. Kamu sudah lama tidak tersenyum padaku seperti ini.
Setelah kamu mengembalikan ginjal ini padaku, kita tidak akan saling berhutang lagi. Kamu tidak mau lihat apa isi perjanjiannya? Bukan hanya pengeluaran sehari-hari, asal kamu tidak mengganggu Shanshan. Sebebas kamu mau pakai, aku tidak akan ikut campur. Ternyata cepat sekali kamu menandatangani untuk wanita lain. Hah? Cincin tunangan yang dulu aku beli untukmu mana? Aku simpankan belum bertunangan. Aku ingat. Kamu dulu sangat suka cincin itu. Sebanyak dulu aku menyukainya. Sekarang sebesar itu juga jijiknya. Sudahlah, kalau kamu tidak mau pakai ya tidak usah. Aku tahu kakak pasti memikirkan aku. Ini hadiah untuk kakak. Kamu sudah tanya Sui belum? Kalau dia tidak mau gimana? 意义tanggal 18. Perusahaan mengirimku ke luar negeri untuk urusan bisnis mungkin. Acara tunangan kita harus ditunda. Oke, kebetulan aku juga ada urusan hari itu. Urusan apa yang lebih penting dari tunangan kita? Halo. Saya yang bertanggung jawab atas acara tunangan Anda. Kami menerima telepon dari tunangan Anda. Bilang ingin mengganti nama Sui dengan Hao Shanshan. Kami ingin konfirmasi dengan Anda. Ya, ganti saja. Selain itu, siapkan acara tunangan di tanggal 18. Nona Su mulai merencanakan sekarang agak mendesak. Tidak perlu merencanakan spesifikasi dan gayanya. Sama persis seperti pesta pertunangan saja diadakan di lantai atas pesta pertunangan. Nama pasangan baru adalah Sui dan Xiao. Sui dan Xiao Z. Uangnya nanti aku transfer lewat WeChat. Oke. APA ada sesuatu yang lebih penting daripada pertunangan kita. Karena aku akan menikah pada hari itu, jadi tidak bisa hadir di pesta pertunangan kita. Aku akan menghadiri pernikahan seorang teman. Oh, itu bagus. Aku khawatir kamu tidak senang. Pesta pertunangan akan aku ganti untukmu. Asal kamu nurut. Aku janji pasti akan bertunangan. Meng Yushen. Kita sudah pacaran selama 8 tahun. Tidak menyangka kamu menipuku dengan cara seperti ini. Kamu menginjak-injak hatiku. Mengganti pesta pertunangan yang sudah kusiapkan dengan orang lain. Apa kamu pernah mempertimbangkan perasaanku? Kamu akan menikah. Bukankah sudah kubilang pertunangan ditunda? Sekarang ngapain lihat gaun pengantin? Ya, aku akan menikah. Tapi pengantin prianya bukan kamu. Soner or later harus dilihat. Nanti lihat juga masih sempat sudah deh. Kamu mau lihat ya lihat saja. Kakak Yushen, kamu sudah datang belum? Aku sangat merindukanmu. Kalau kamu tidak datang, aku akan datang ke rumahmu. Yi, ada urusan di kantor, aku pergi dulu. Halo, siapa ini? Yi, aku tunanganmu. Xiao De, ibu bilang. Kamu janjian untuk mencoba gaun pengantin. Sekarang aku jemput kamu ya. Ah, tidak usah repot kita. Ketemu saja di toko gaun pengantin. Suara orang ini kok terdengar sangat familiar. Halo Nyonya, apakah Anda datang untuk mencoba gaun pengantin? Ya, Silakan. Sui, kamu malah mengikutiku. Antara kita, apakah kepergian sedikit ini sudah tidak ada lagi? saya tidak punya kebiasaan mengikuti orang. Saya datang untuk mencoba gaun pengantin. Tapi kamu, seharusnya kamu tidak di kantor sekarang. Kakak Sui, jangan salah paham. Kakak Yushen tidak tega pada saya. Jadi dia menemani saya untuk mencoba gaun pengantin. Tapi kamu mengikuti kakak Yushen, itu salahmu. Kamu harus segera minta maaf pada kakak Yushen. Ibu saya hanya melahirkan saya satu. Ayah saya juga tidak mencari wanita lain di luar. Saya tidak pernah punya kebiasaan menerima adik perempuan sembarangan. Panggilan kakakmu itu saya tidak berhak menerimanya. Saya tidak melakukan kesalahan, saya juga tidak akan minta maaf. Sui, sudah cukup kamu membuat keributan. Saya tidak menyangka kamu akan mengikuti saya sampai ke sini. Kamu tidak punya malu, tidak punya rasa malu.
Saya ulangi, saya tidak mengikuti kamu. Saya sudah membuat janji sebelumnya, kalau tidak percaya tanya saja pada staf. Anda Ibu Suikan. Pagi ini memang sudah membuat janji dengan kami. Saya benar-benar tidak menyangka kamu malah bersama staf ini menipu saya. Kapan kamu berubah seperti ini? Yang berubah adalah kamu. Kalau kamu tidak percaya, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya masih harus mencoba gaun pengantin. Tidak mengganggu kalian lagi. Halo, saya ingin mencoba yang ini. Wah, selera Ibu Su sangat bagus ini pagi tadi. Baru saja dikirim dari luar negeri, dirancang oleh desainer internasional terkenal. Edisi terbatas tampaknya sangat cocok dengan Anda. Baik, saya coba yang ini. Kakak Yushen, saya juga ingin mencoba yang itu. Baik, asalkan kamu suka. Semua gaun pengantin di toko ini, silakan kamu coba. Halo gaun pengantin ini. Tolong ambilkan satu untuk Shanshan, maaf. Gaun pengantin ini hanya ada satu di seluruh dunia. Kamu berikan yang ini pada Shanshan, kamu cari yang lain. Mengapa jelas saya yang memilihnya duluan? Karena Shanshan suka. Saya sudah sabar denganmu seharian ini. Kalau kamu terus membuat keributan seperti ini, saya tidak akan bertunangan denganmu. Sejak kamu menunda pertunangan itu, kamu tidak pernah berpikir untuk menikah dengan saya. Baik, saya bantu kamu. Halo. Upacara pertunangan tanggal 18, tolong dibatalkan. Apa? Kamu kenapa begitu emosi? Apa sampai tanggal 18? Kamu mau bertunangan dengan orang lain? Sudah kubilang aku pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Kapan kamu akan berhenti berbohong? Cuma satu gaun pengantin ini. Kenapa kamu tidak memberikannya pada Shanshan lagi pula? Kita belum menikah sekarang. Nanti aku akan temani kamu mencoba yang lebih bagus. Siapa bilang aku tidak menikah? Ini persiapan untuk pernikahanku. Kakak Sui, karena kamu suka gaun pengantin ini, biarlah kamu yang memilikinya. Persiapan pesta pertunanganmu yang susah payah hanya menjadi pakaian pengantinku. Tapi jangan khawatir, tidak akan sia-sia. Aku akan pergi untukmu. Semua yang kamu lakukan akan menjadi milikku. Apa kamu berani memukul Shanshan? Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Kamu baik-baik saja. Kalau kamu masih mengganggu Yi, aku akan membuatmu keluar dari Jiangcheng. Siapa kamu? Ini urusan aku dan pacarku. Play kamu, I camper. Kamu belum berhak tahu identitasku. Sui. Sekarang kita belum putus. Apa maksudmu? Kamu bisa membawa wanita lain untuk mencoba gaun pengantin. Kenapa aku tidak boleh? Tidak mungkin. Kamu mencintaiku begitu lama. Sekarang kenapa tiba-tiba menikah dengan orang lain? Kamu juga tahu aku mencintaimu. Tapi kamu terus-menerus menginjak-injak hatiku, Meng Yushen. Sejak kamu memilih Hao Shanshan, pada saat itu kita sudah selesai. Ayo pergi, aku tidak ingin melihat orang yang tidak penting. Baik. Sui tidak mungkin menikah. Dia pasti sengaja membuatku marah, sengaja mencari seseorang untuk menunjukkan eksistensinya di hadapanku di sini. Selain aku, siapa lagi yang bisa menikahinya? Ternyata ibu selalu ingin aku menikah denganmu. Aku ingat waktu kecil aku selalu mengikutimu, memanggilmu kakak. Kamu masih ingat? Aku kira kamu sudah lupa. Bagaimana? Apakah kamu puas dengan calon pasangan pernikahan ini? Gaun pengantin sudah aku suruh kirim ke rumahmu. Terima kasih, maaf, kamu harus melihat aku dan dia. Sudah tidak ada hubungan lagi, kamu tenang saja. Setelah menikah aku pasti tidak akan berhubungan lagi dengannya. Tenang. Aku tidak akan memberinya kesempatan. Halo. Sui. Apa Yushen akan berubah pikiran? Jangan bermimpi. Tahu kenapa kamu kalah? Dia bilang. Paling benci melihatmu diranjang. Kamu mungkin tidak bisa membayangkan betapa bahagianya dia bersamaku tadi. Siapa yang bikin Yi marah? Tidak apa-apa. Kedepannya aku tidak akan marah lagi karena orang yang tidak layak. Meng Yushen, saat kamu melihat ini, aku sudah menikah. Tapi ini hutangmu padaku.
Kamu memukul wajah Shanshan sampai bengkak. Aku harus tinggal menemani dia. Kamu di rumah saja, dan introspeksi diri. Perbuatanmu hari ini introspeksi yang baik. Aku ingin kamu minta maaf langsung ke Shanshan. Kalau tidak aku tidak akan memaafkanmu. Yushen, aku sakit. Meng Yushen, kita tidak ada masa depan. Dari sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Sudah datang semua siap. Kenapa kamu mana kakak ipar? Ini kan anjing peliharaan Chen. Barani datang ke pesta pertunangan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Benar Chen bukan untuk kamu. Dia sudah punya pacar masih saja ngejar-ngejar. Kamu tidak punya malu ya? Maaf, aku datang untuk menikah. Tolong minggir. Kamu sombong sekali, kamu cuma anjing Chen. Yang dipanggil datang diusir pergi. Malah merasa bangga. Aku kasih tahu selama kami, ada tidak akan membiarkan kamu merusak pesta pertunangan Chen. Cepat telepon Chen. Aku ulangi, aku datang untuk menikah. Pengantin prianya bukan Meng Yushen, jangan berharap terlalu banyak. Minggir. Siapa yang percaya omonganmu? Kamu sudah menjilat Kak Chen selama 8 tahun. Mana mungkin kamu menikah dengan orang lain? Tunggu Kak Chen datang, kamu akan kena batunya. Kamu benar-benar tidak tahu malu, sengaja pakai baju seperti ini ke sini. Untuk mempermalukan aku ya, aku heran, kenapa kamu cepat sekali setuju. Ternyata kamu menunggu aku di sini ingin aku menikah denganmu. Mimpi kali. Kak Yushen, hari ini kan acara tunanganku. Kenapa dia ada di sini pakai baju seperti itu? Kamu mau orang-orang memandangku seperti apa? Sui, cepat ganti bajumu sekarang. Kalau tidak aku tidak akan segan-segan. Aku kesini untuk menikah dan pengantin prianya bukan kamu. Kamu terlalu berharap. Benar-benar menggelikan. Apa maksudmu? Coba buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Aku akan menikah. Sui, kamu sengaja ya? Ingin merusak acara tunangan kita. Merusak acara tunanganmu, kamu mau dengar? Kamu ngomong apa sih? Kan kamu bilang mau keluar negeri, urusan bisnis tidak bisa bertunangan denganku. Kenapa sekarang malah mau bertunangan dengan Hao Shanshan? Kamu ngomong apa sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertunangan dengan siapa? Siapa yang menikah dengan siapa? Sepertinya Kak Chen yang bertunangan dengan Sui. Tapi tiba-tiba diganti jadi Shanshan. Pantas dia marah-marah di sini. Siapa yang tahan? Kak Yushen, teman-teman kita sudah datang semua. Cepat masuk, dia di sini cuma sengaja. Main drama untuk kamu lihat, ingin mempermalukan kita. Sui, aku meremehkanmu. Tidak menyangka kamu berusaha keras untuk merebutku kembali, tapi penampilanmu sekarang benar-benar menjijikkan. Terlepas kamu percaya atau tidak, hari ini aku kesini untuk menikah. Semua persiapan pernikahan kami agak terburu-buru. Tidak sempat mengirim undangan. Acara tunangan Meng Yushen ada di lantai 8. Upacara pernikahan saya ada di lantai 9. Selamat datang untuk menyaksikan pernikahan saya. Katanya di lantai atas ada pernikahan orang terkaya di Jiangcheng. Sui beruntung sekali bisa menikah dengan Xiao Ze. Ngomong-ngomong, aku dengar Xiao Ze punya cinta pertama. Sampai sekarang belum menikah, jangan-jangan itu Sui. Mungkin saja soalnya keluarga Su dan Xiao sudah berteman lama. Perkawinan ini adalah acara besar di Jiangcheng. Banyak orang terkenal di Jiangcheng akan datang menunjukkan. Keluarga Su dan Xiao sangat serius dengan pernikahan ini. Apakah dia benar-benar akan datang? Tidak mungkin, ini semua hanya aktingnya. Kalau kamu percaya berarti kamu jatuh ke dalam perangkapnya. Semua orang di bawah sedang melihat. Kamu harus tampil baik hari ini. Shanshan, aku harus naik ke atas untuk melihat. Kalau tidak aku tidak tenang. Tidak, kalau kamu pergi tinggalkan aku sendirian di sini. Bagaimana? Aku mohon tunggu sampai pertunangan selesai, oke? Tidak, kalau pertunangan selesai sudah terlambat. Meng Yushen, berhenti. Kamu benar-benar berani. Ternyata ini lagi-lagi trikmu. Hanya ingin menarik perhatianku. Kakak Yushen, aku tidak bohongkan. Ini semua adalah triknya. Orang-orang di bawah masih menunggu, ikut aku dulu. Selesai Kenakara, pertunangan Dia berani mempermainkanku seperti ini. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Sui. Ini yang kamu sebut tempat pernikahan.
Sengaja dibuat sama persis dengan milikku. Kamu sengaja melakukan ini untuk membalas dendam kan? Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya tidak sempat mempersiapkan. Nyalin saja lagi pula pesta pertunangan ini. Benar-benar aku sendiri yang susah payah mempersiapkannya. Apakah kamu pernah ikut membantu sedikit pun? Apa hakmu untuk menuduhku? Aku tahu. Aku mengganti nama pesta pertunangan menjadi Haushanna. Itu salahku tapi hanya karena hal kecil ini. Kamu melakukan ini, 8 tahun perasaan kita di hatimu. Tidak ada artinya sama sekali. Hal kecil kamu meninggalkan pacarmu sendiri dan bertunangan dengan orang lain adalah hal kecil. Lalu apa yang besar di hatimu? Aku tidak tertarik dengan urusanmu dan Hao Shanshan dan tidak ingin tahu. Sui, kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku sudah bilang berapa kali. Hao Shanshan hanya teman baikku dan kamu. Hari ini, sengaja berpakaian seperti ini melakukan ini. Membuat muka aku dan Shanshan jadi malu. Kamu hari ini harus minta maaf ke Shanshan. Apa aku harus minta maaf padanya? Kalau tidak, apa kamu lakukan hari ini? Mengambil semua perhatianku jika kamu tidak minta maaf. Baiklah, jangan harap aku akan menikahimu. Cukup, aku sudah bosan mendengar kata-kata itu. Kamu mau menikah dengan siapa saja itu tidak ada hubungannya denganku. Acara pernikahan akan segera dimulai. Aku tidak ingin tunanganku salah paham. Silahkan pergi. Sui, kamu sampai sekarang masih keras kepala. Tunanganmu mana, ada di mana? Aku lihat. Kabur di saat-saat terakhir ya. Kamu sekarang tidak ikut aku pulang. Jangan sampai nanti diajak orang menangis minta tolong padaku. Dari mana kamu dapat kepercayaan diri itu? Kita sudah putus, aku menikah dengan siapa? Tidak ada hubungannya denganmu. Kalau terus-terusan begini tidak sopan. Kamu hari ini bikin drama besar. Bahkan di acara tunanganku, mengadakan pernikahan. Bukannya untuk merayuku kembali kamu minta maaf pada Hao Shanshan. Aku bisa memaafkan perbuatanmu. Bukan anak nakal keluarga Meng ini, ya kalau kamu ikut. Pernikahan Yi kami sambut. Tapi kalau kamu mau buat onar, jangan salahkan kami ya Om Tante. Kenapa kalian di sini, apa mungkin? Kamu benar-benar akan menikah benar atau tidak? Pernikahan Yi kami, apa perlu bohong sama kamu? Apa Yi tanpa kamu tidak ada yang mau menikah Om? Bukan itu maksudku, aku dan Yi akhir-akhir ini ada sedikit masalah. Tapi kamu tenang, besok pasti aku adakan acara tunangan. Tidak mungkin Yi hari ini menikah. Yi sudah lama bersamamu. Sudah banyak menderita, sekarang dia akhirnya bisa melepasmu. Memilih jodoh yang baik, Yi sudah melangkah maju. Kamu juga harus sadar kenyataan. Lihat kan, aku tidak perlu bohong sama kamu. Kamu sekarang pergi untuk tunangan, masih ada waktu, cepat pergi. Sui, aku akui akhir-akhir ini aku mengabaikanmu. Tapi kamu tidak perlu ajak orang tua. Untuk bohong sama aku sungguh tidak masuk akal. Perjodohan keluarga Su dan Xiao sudah ditentukan sejak generasi sebelumnya. Karena Susu sangat mencintaimu. Tidak pernah ada pernikahan, apa kamu pikir kami perlu bercanda dengan pernikahan perjodohan? Aku bersamamu 8 tahun kok tidak tahu. Kamu masih punya perjodohan ya? Aku malas berdebat denganmu, ada atau tidaknya perjodohan. Aku sudah tidak mencintaimu lagi, kamu juga tidak mencintaiku. Jangan terus mengganggu. Apakah kabur dari acara pertunangan tidak cukup membuktikan cintaku padamu? Kamu menaruh perasaan 8 tahun kita. Di mana? Meng Yushen sebenarnya siapa yang mengkhianati hubungan ini? Kamu tidak pernah berniat menikahiku. Sekarang begini mau tunjukkan pada siapa? Aku dan Hao Shanshan bersih. Tidak ada hubungan apa-apa, meskipun kamu cemburu seharusnya tidak. Bikin keributan di tempat begini bikin aku malu. Meng Yushen, apa maksudmu? Kamu jelas-jelas janji mau menikahiku. Sekarang mau jauhi aku demi wanita ini. Pria ini main dua hati kebablasan. Diam kamu. Hari ini kamu sudah cukup bikin keributan, aktingmu juga sudah cukup. Asal kamu ikut aku pulang sekarang, aku bisa tidak mempermasalahkan perbuatanmu. Ikut kamu pulang. Tanya pendapatku dulu. Salahku datang terlambat, kamu baik-baik saja kan? Tunanganmu ini hebat ya. Siapa kamu, urusan aku dan pacarku. Tidak perlu kamu ikut campur. Perkenalkan, ini tunanganku. Kamu bercanda lagi ya? Cari aktor buat temenin kamu main drama. Jangan bikin malu lagi dong. Aku tidak sepertimu. Cinta ya cinta. Sudah putus tapi tidak berani hadapi. Aku tidak setuju, kita tidak bisa dianggap putus. Tanya saja ke seluruh Jiangcheng, siapa yang tidak tahu kita sudah bersama 8 tahun. Kamu tidak mau menikah selain denganku. Bisakah kamu berhenti bikin keributan? Sampai sekarang kamu masih merasa aku yang bikin keributan. Sungguh tidak bisa disembuhkan, aku sudah menemukan orang yang bisa menemani hidupku. Kuharap kamu tidak muncul lagi di hadapanku. Sui, aku benar-benar meremehkanmu demi buat aku kesal.
Kamu benar-benar bisa melakukan apa saja. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku ulangi sekali lagi. Aku mau menikah. Sudah dengar, jelaskan. Kamu sudah selesai belum aku dan Shanshan? Cuma main-main aja, cuma gara-gara hal kecil begini. Kamu mau nikah sama pria lain? Ayo sekarang aku bawa kamu pulang. Yi bilang. Dia nggak mau ketemu kamu lagi. Kalau kamu ganggu dia lagi, aku bakal potong tangan kamu. Kak Yushen, dia nggak cinta kamu sama sekali semua yang dia lakukan. Cuma buat balas dendam sama kamu, apa kamu nggak ngerti? Cuma aku yang benar-benar cinta kamu. Diam kamu. Kalau terus ribut nanti orang lain ngeledek. Resepsi pernikahan aku sebentar lagi mulai. Tolong kalian pergi. Sui, kita udah 8 tahun pacaran. Aku nggak percaya kamu bisa lupa gitu aja. 8 tahun pacaran aku anggap buang-buang waktu. Di bawah pohon sakura siapa aja kelihatan cantik. Cinta aku ke siapa aja sama besarnya. Aku yang cukup baik, bukan kamu yang baik. Sekarang aku yang mau aku habiskan sisa hidup bareng itu dia. Kamu baru kenal dia berapa hari udah mau nikah? Kamu kenal dia nggak? Aku nggak setuju. Aku nikah sama siapa nggak perlu persetujuan kamu. Meskipun kita baru kenal 3 hari, tapi aku yakin dia cukup cinta aku. Dia orang yang mau aku habiskan hidup bareng. 3 hari aja udah berani nikah sama dia. Apa orang tua maksa kamu, Yi? Aku sekarang bawa kamu pergi ya. Nggak ada yang maksa aku nikah sama dia atas kemauan sendiri. Kamu bisa sadar nggak sih? Kamu nikah sama dia, kamu nggak bakal bahagia. Dia layak kamu percayakan hidup kamu nggak? Meskipun sekarang kita belum terlalu kenal, kita masih punya banyak waktu buat saling kenal. Lagian waktu kita kenal nggak lebih pendek dari kamu. Apa? Kita udah tetangga sejak kecil, bahkan udah dijodohin. Kalau aja dia nggak pindah rumah, kenal sama kamu nggak bakal ada kesempatan sama sekali. Dia nggak layak, apa kamu layak? Aku pacaran sama kamu 8 tahun. Kamu kenal Hao Shanshan berapa lama? Kamu juga kasih semua cinta kamu ke dia. Yi, aku udah bilang berapa kali. Aku sama Hao Shanshan cuma buat balas budi. Dia telah menyelamatkan hidupku dengan menyumbangkan ginjalnya. Apa kamu masih mau bercanda tentang ini? Dia yang menyumbangkannya. Apakah dia berani menunjukkan bukti donasinya? Dokter. Dokter sendiri yang mengatakannya. Meskipun kamu tidak percaya padaku, kamu seharusnya percaya pada dokter. Sudah cukup, Shanshan. Setidaknya dia menyumbangkan 1 ginjal untukku, sedangkan kamu, Sui, apa lagi yang bisa kamu lakukan selain bercanda? Kamu tidak merasa bersalah mengatakan itu saat Yi mengalami kecelakaan. Kamu dan teman baikmu bersama-sama menertawakannya. Kue yang disiapkan Yi untukmu malah kamu hina. Yi bekerja keras siang dan malah mempersiapkan pesta pertunangan. Kamu malah menikah dengan orang lain. Pernahkah kamu memikirkan perasaan Yi? Apakah kamu memberinya cukup rasa hormat dan cinta? Sekarang menyesal aku beritahu kamu. Sudah terlambat. Kamu berbohong. Apa hakmu untuk menuduhku? Kamu hanyalah aktor bayaran yang dia sewa. Yi, aku dan Shanshan benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Bisakah kamu berhenti menyebutnya? Apapun yang dia katakan kamu percaya. Mata kamu tidak bisa melihat. Hati kamu tidak bisa merasakan. Kamu yakin ginjalmu adalah sumbangannya. Apa? Ginjalmu sama sekali bukan. Sui, kenapa kamu begitu jahat? Kamu tahu aku dan kakak Yushen saling mencintai. Sengaja memainkan drama ini saat pesta pertunangan. Sekarang Yushen membatalkan pertunangan, kamu puas? Kamu masih merasa situasinya tidak cukup kacau. Kamu segera pergi dari sini. Kakak Yushen, aku hamil. Apa? Aku hamil. Kamu benar-benar tidak peduli padaku. Bahkan demi anak kita. Sekarang ikut aku ke bawah, selesaikan upacara pertunangan, oke? Aku mohon padamu. Kalau kamu berani membohongiku. Bagaimana mungkin aku membohongimu? Aku sebenarnya ingin memberimu kejutan. Tapi kamu malah meninggalkanku demi wanita ini. Karena dia sudah hamil, kamu tidak perlu lagi terus-terusan memaksakan diri. Mulai sekarang kita berpisah jalan. Masing-masing jalannya, jangan saling ganggu. Bukan, Yi, anak itu bukan milikku. Aku akan membawamu pergi sekarang. Kamu berani memukul aku akan membuatmu tidak bisa hidup di Jiangcheng. Seumur hidupku ini pertama kalinya aku mendengar kata-kata yang begitu sombong. Kamu sudah tidak sabar mati berani mengganggu Xiao Ye dari Jiangcheng. Apa, Yi? Kamu tahu dia orang seperti apa? Dia bisa memiliki kerajaan bisnis seperti sekarang semua dengan menginjak-injak orang lain. Naik ke atas, aku tidak akan membiarkan kamu bersama orang seperti itu.
Melihat seseorang tidak bisa hanya mengandalkan rumor, tapi harus dengan hati. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Aku berharap kamu dan Hao Shanshan hidup bahagia sampai tua, cepat punya anak. Kamu harus percaya padaku, aku benar-benar tidak tahu tentang anak itu. Ini anak kita, kamu pernah bilang akan memberikan rumah untuk anak kita. Kamu sudah lupa. Kamu diam. Bawa mereka pergi. Jika aku melihatmu lagi muncul di depan aku dan istriku, aku tidak bisa menjamin kamu bisa pergi dengan selamat. Tidak menakutimu kan? Ini hukuman yang pantas untuk mereka. Lagi pula kamu hanya terlihat keras di luar. Sebenarnya hati kamu sangat baik. Saatnya melakukan hal yang penting, pernikahan dimulai. Nyonya Sui, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Xiaoze? Baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Aku bersedia. Tuan Xiaoze, apakah kamu bersedia? Yi, buka pintu, Yi. Yi. Meng Yushen, dia sudah menikah. Sadarlah. Kenapa kamu memberitahu Yi bahwa kamu hamil? Ah, kalau bukan karena kamu, Yi tidak akan meninggalkanku. Dan kenapa kamu hamil? Apakah kamu ingin memaksaku untuk menikahimu? Aku beritahu kamu bermimpi. Apa yang kamu katakan, dia adalah darah dagingmu. Hanya anak Yi yang merupakan darah dagingku. Anak ini harus diaborsi. Sui sudah menikah. Karena dia kamu ingin menggugurkan anak kita. Meng Yushen, kamu benar-benar tak berperasaan. Aku bilang padamu, hari ini anak ini harus digugurkan. Tidak ada diskusi, ayo pergi. Dokter, apakah Anda keluarga pasien? Ini adalah formulir pemeriksaan kesehatan pasien, tubuhnya sangat sehat. Apa Anda yakin ingin menggugurkan anak ini? Dia hanya memiliki satu ginjal jika melakukan operasi aborsi. Apa dampaknya pada tubuh? Apa Anda salah ingat? Pasien ini memiliki kedua ginjal yang lengkap. Yushen, kakak kamu membuatku takut setengah mati. Akhirnya kamu bangun, untung saja ginjal kita cocok. Operasinya berjalan dengan lancar. Kamu mendonorkan satu ginjalmu untukku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Bukan Shanshan. Lalu siapa? Lepaskan aku. Yushen, kakak tolong. Demikian karena aku telah menyelamatkan nyawamu, lepaskan aku. Hao Shanshan, berani sekali kamu. Kamu berani menggantikan orang lain dalam mendonorkan ginjal penipu. Kamu sama sekali tidak mendonorkan ginjalmu padaku, kenapa kamu menipuku? Apa yang kamu bicarakan omong kosong, saat itu kamu kecelakaan mobil. Nyawa hampir hilang, akulah yang memberikan ginjalku padamu. Apa wanita itu berkata lagi sesuatu? Tidak sampai hatimu mati 3 kali ya. Lihat-lihat apa ini, lihat. Yushen kakak. Aku tidak sengaja menipumu. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, aku hanya terlalu mencintaimu. Aku takut kehilanganmu, tolong lihatlah karena anak kita, ampuni aku kali ini. Dengar apa yang kamu bicarakan kalau saja tidak ada laporan pemeriksaan kesehatan hari ini. Seberapa lama lagi kamu berniat menyembunyikannya dariku? Aku selalu ingin memberitahumu. Aku hanya takut kamu tidak memaafkanku, aku benar-benar tidak sengaja menipumu. Diam kalau saja, bukan karena melihat bahwa kamu mendonorkan satu ginjalmu padaku. Aku sama sekali tidak mungkin bersamamu. Sui juga tidak mungkin meninggalkanku. Jadi kamu dan anak itu tidak boleh tinggal. Yushen kakak, aku benar-benar mencintaimu. Sui itu apa yang istimewa dari dia? Dia sudah menikah, apa yang kamu lakukan? Dia tidak akan peduli. Aku beritahu kamu, aku hanya perlu memutuskan hubungan denganmu. Sui akan segera kembali ke sisiku, kami sudah bersama selama 8 tahun. 8 tahun semua yang dia lakukan sekarang hanya akting untukku, kamu mengerti? Bisakah kamu berhenti membohongi dirimu sendiri? Apakah kamu benar-benar tidak mencintaiku? Kalau kamu tidak mencintaiku, mengapa kamu memberiku cincin pertunangan? Mengantarku mencoba gaun pengantin selalu ada saat aku paling membutuhkanmu. Selalu muncul di depanku pertama kali. Aku melakukan semua ini untuk membalas budi kamu pernah menyelamatkanku. Dan apa yang kamu lakukan, menipuku.
Kalau kamu benar-benar tidak punya perasaan padaku, mengapa kamu memasak bersamaku berkali-kali bahkan membuatku hamil? Kamu sama sekali tidak mencintai Sui, orang yang kamu cintai adalah aku. Berhenti bicara. Aku bisa melepaskan segalanya. Aku bisa tidak menikah. Aku hanya ingin anak kita. Hao Shanshan, kalau bukan karena kamu, Sui tidak mungkin meninggalkanku. Semua ini adalah kesalahanmu, kamu tahu. Anak ini tidak boleh dibiarkan. Lakukan. Jangan Meng Yushan. Sekarang kamu berpura-pura cinta untuk siapa, Sui? Dia tidak akan kembali padamu. Lepaskan anak kita. Hei Yi, bisakah kita bicara? Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Maaf Yi, aku datang untuk minta maaf, aku sudah tahu segalanya. Ginjalku adalah yang kamu sumbangkan, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku sudah memberitahumu, apakah kamu mendengarkan? Kamu bilang tubuhku begitu sehat. Bagaimana mungkin aku pernah menjalani operasi transplantasi ginjal? Hanya orang seperti Hao Shanshan, yang lemah bunga teratai putih, yang menyumbangkan ginjal untukmu. Aku bodoh, aku tertipu olehnya Yi. Aku benar-benar tidak mencintainya, kamu harus percaya padaku. Operasi transplantasi ginjal betapa besar dampaknya pada tubuh. Kamu tidak tahu jika saja perhatianmu sedikit saja pada Yi, kamu tidak akan sama sekali tidak menyadari keanehannya. Kamu bilang mencintainya, tapi cintamu tidak hanya tidak bisa diandalkan tapi juga munafik. Kamu bilang apa-apa hakmu untuk menilai aku. Kamu hanya aktor yang dia sewa. Apa hakmu untuk mengatakan ini? Jangan muncul lagi di depan kami. Kalau tidak, aku akan membuatmu hilang dengan caraku sendiri. Meng Yushan, Sudah kubilang padamu. berkali-kali kita sudah tidak mungkin lagi. Aku dan suamiku sekarang sangat bahagia. Jangan lagi memaksaku dengan perasaanmu yang egois. Aku merasa jijik. Suamiku. Kamu baru kenal dia berapa hari? Bukankah dia aktor yang kamu cari? Kamu malah memanggilnya suami. Lihat baik-baik, kita sekarang adalah pasangan suami istri yang sah. Ih, kamu sampai membuat dokumen palsu hanya untuk meninggalkanku. Bukankah ini foto kita waktu kecil? Kamu masih menyimpannya. Tidak menyangka keinginan waktu kecil ternyata menjadi kenyataan. Kakak, sekarang kamu adalah pengantin pria, aku adalah pengantin wanitamu. Tolong pasangkan cincinnya untukku. Baiklah, sekarang kita sudah menikah. Tidak menyangka kita memiliki jodoh yang begitu besar. Canda waktu kecil ternyata menjadi kenyataan. Dengar suaranya, kok tidak ada suara? Kamu yang banyak bicara, mereka baru saja menikah. Kenapa kamu buru-buru? Kamu tidak buru-buru. Siapa yang setiap hari berteriak ingin punya cucu? Ayah, ibu, kamu ngapain di sini? Yi, akhirnya kamu menikah ke keluarga kita. Xiao Ze sudah menunggumu bertahun-tahun, tidak sia-sia. Kapan kamu akan memberikan kami cucu yang gemuk? Biar kami senang. Ibu, Bibi ibu. Ibu benar, aku juga ingin punya anak. Baiklah, kami jadi tenang. Apakah kali ini benar-benar harus pergi? Meng Yushan, kita sudah bersama sejak kecil. Bercinta selama 8 tahun, tapi sejak Hao Shanshan muncul, semuanya berubah. Ternyata kamu sudah lama berencana meninggalkanku. Tunggu sampai tanggal 18 baru buka. Kenapa kamu, Yi? Kamu kenapa lagi? Perutku sakit, mungkin makan sesuatu yang tidak baik. Kamu bergerak terus buat aku tidak bisa tidur. Mungkin kamu tidur di sofa saja.
Ini sarapan yang aku buat khusus untukmu. Coba cicipi. Yushen, perutku tidak enak belakangan ini. Kalau tidak suka lain kali makan lagi ya. Kalau begitu jangan minta aku bikin sarapan lagi. Buat tapi tidak dimakan mau apa? Ternyata, waktu itu kamu bukan sakit perut tapi sudah ganti ginjal. Maaf. Cari tahu laporan pemeriksaan kesehatan Sui dalam 5 tahun terakhir. Dan juga staf yang menyembunyikan informasi tentang transplantasi ginjal saat itu. Satu persatu tidak boleh ada yang terlewat. Hei, bisa kita bicara? Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Maaf aku datang untuk minta maaf. Aku sudah tahu semuanya. Ginjalku itu kamu yang donor, kenapa tidak bilang dari dulu? Ku bilang kamu dengarkan, kamu bilang tubuhku sehat-sehat saja. Mana mungkin pernah operasi transplantasi ginjal hanya orang seperti Hao Shanshan yang lemah bunga teratai putih yang mau donor ginjal untukmu. Aku bodoh, aku tertipu olehnya Yi. Aku benar-benar tidak mencintainya, kamu harus percaya padaku. Operasi transplantasi ginjal betapa besar dampaknya bagi tubuh. Kamu bukan tidak tahu seandainya. Kamu sedikit saja memperhatikan Yi, kamu tidak akan sama sekali tidak menyadari keanehan padanya. Kamu bilang mencintainya tapi cintamu tidak hanya tidak bisa dibuktikan tapi juga munafik. Kamu bilang apa? Kamu punya hak apa untuk menilai aku? Kamu cuma aktor yang dia sewa. Kamu punya hak apa untuk bilang begitu? Jangan muncul lagi di depan kami. Atau aku akan membuatmu menghilang dengan caraku. Men Yushen, sudah kubilang berkali-kali padamu, kita sudah tidak mungkin lagi. Aku dan suamiku sekarang sangat bahagia. Jangan lagi memaksaku dengan perasaanmu yang sok tahu. Aku merasa jijik. Suami kamu baru kenal dia beberapa hari. Bukan dia aktor yang kamu sewa, kamu malah memanggilnya suami. Kamu lihat baik-baik, kita sekarang dilindungi hukum sebagai suami istri yang sah. Kamu sampai buat surat nikah palsu untuk meninggalkanku. Mata mana yang bilang ini palsu? Kalau tidak percaya, kita bisa cek di kantor catatan sipil. Aku tidak ada waktu untuk main-main denganmu. Sebelumnya aku salah tapi hubungan kita selama 8 tahun ini. Bisakah kamu melupakannya begitu saja? 8 tahun itu cuma keinginanku sendiri saja. Sekarang aku sudah menikah, tolong lepaskan aku ya. Sebelumnya aku salah tapi tolong beri aku satu kesempatan. Biarkan aku menebus kesalahan yang telah kulakukan selama ini. Tenang, aku tidak sebaik itu. Apa yang harus dibayar, harus dibayar. Baik aku setuju. Apapun yang kamu mau akan kuberikan. Kalau ada waktu buat janji untuk operasi transplantasi ginjal. Apa? Bukankah kamu ingin menebus kesalahanku, maka kembalikan ginjalku. 1 minggu lagi kita akan melakukan operasi. Baik, aku akan mengembalikannya. Ini hutangku tapi tolong Yi. Jangan tinggalkan aku ya. Perjanjian donasi yang kamu tanda tangani sudah kuletakkan di mejamu. Semoga kita bertemu lagi di meja operasi. Setelah operasi kita benar-benar tidak saling berhutang. Kamu tidak mau lihat perjanjian apa itu? Bukankah itu hanya pengeluaran sehari-hari? Asal kamu tidak mengganggu Shanshan, terserah kamu mau menghabiskan berapa, aku tidak peduli. Hei Pak Meng, kami sudah menemukan yang transplantasi ginjal itu, dokter. Baik. Kamu datang ke sini untuk apa? Kalau Yushen tahu, kita akan dalam masalah besar. Orang Pak Meng sudah menyelidiki aku terpaksa. Baru datang ke sini, beri aku 1 juta lagi, aku akan menghilang dari Jiangcheng. Tidak akan kembali lagi. Kamu gila, 1 juta mana ada uang sebanyak itu. Cepat pergi. Yushen, kamu datang menjengukku. Aku tahu di hatimu masih ada aku kan. Dokter baru saja datang memeriksaku, sekarang sudah baik. Kamu bisa pergi. Berhenti. Hei Yushen, kamu mau apa? Ini dokter. Dia tidak akan lama lagi menjadi dokter. Hei, Pak Meng, tolong maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu apa, tolong lepaskan aku. Kamu sebaiknya jujur, kalau tidak, ada 100 cara untuk membuatmu bicara.
Dia yang memberiku 100.000 untuk membohongimu. Dia yang melakukan transplantasi ginjal untukmu, Pak Meng, aku tidak bersalah. Aku diancam olehnya apalagi. Apalagi aku benar-benar hanya melakukan ini. Kalau begitu aku tanya, setelah Sui transplantasi ginjal, setiap hari muntah tengah malam sakit perut. Itu bagaimana ya? Itu Hao Shanshan dia yang bilang dia bilang. Tidak boleh membuat Sui terlalu nyaman, harus menyiksanya perlahan. Jadi memberinya banyak obat. Obat yang bertentangan dengan tubuh muntah adalah efek samping dari obat-obatan itu. Ya ginjal Sui, karena obat-obatan itu. Seharusnya tidak akan bertahan lama. Yushen, aku tidak tahu apa-apa. Aku bahkan tidak mengenalnya. Aku punya catatan transfer dan chat dengannya. Semuanya dia yang menyuruhku. Meng, aku tahu aku salah, tolong lihat. Aku sudah mengaku semuanya, bisakah kamu tidak melaporkanku ke rumah sakit? Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Sui disiksa seperti ini oleh kalian. Kamu masih ingin punya pekerjaan? Kamu pantas jadi dokter? Kamu masih manusia? Camel, bawa dia ke sana, biarkan dia menghabiskan sisa hidupnya di sana. Hei Meng, aku mohon. Tidak, aku tidak mau ke sana. Hei Meng. Aku hanya terlalu mencintaimu, Yushen. Aku hanya takut Sui merebutmu dariku. Kamu wanita jahat, apalagi yang kamu lakukan pada Yi? Tidak ada lagi. Kamu wanita jahat. Apa yang kamu lakukan, hampir membunuhnya? Aku benar-benar tahu aku salah. Benar-benar tidak ada lagi, hanya ini. Hao Shanshan. Berani sekali kamu. Penderitaan Yi, aku akan membuatmu merasakan semuanya. Bodyguard. Berikan dia obat-obatan itu, 1 tablet setiap hari. Tidak boleh kurang ya. Yushen, aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku. Tunggu saja. Kamu baru-baru ini lembur, pasti lelah. Ini masakan yang aku buat sendiri untukmu, coba rasakan, enak tidak? Baru-baru ini, aku sibuk kerja, tunggu sampai aku selesai. Aku pasti akan membalasmu dengan baik. Jangan ingkar janji. Omong-omong, nama perusahaan baru, sudah aku pikirkan namanya. Yui. Basi sekali. Mana basinya, bertemu denganmu adalah hal terbahagia dalam hidupku saat perusahaan go public. Aku akan melamarmu, aku akan membuatmu menjadi orang yang paling bahagia. Hari ini aku sukses. Tapi yang di sisimu bukan aku. Hari ini perusahaan kita akhirnya berhasil go public di sini. Aku ingin berterima kasih kepada seseorang di saat-saat aku hampir menyerah. Dia yang memberiku keberanian dan kekuatan, orang itu adalah Hao Shanshan. Apa kamu baik-baik saja? Kakak sakit sekali. Kalau ada lagi next time kamu sendiri yang mengajukan resign. Yi, aku sudah ingkar janji. Utangku padamu akan ku kembalikan satu persatu. 1 minggu lagi apapun yang terjadi. Entah ada donor ginjal atau tidak, aku akan mengembalikannya padamu. Hao Shanshan, kita sudah selesai, bisakah kamu berhenti? Manalah Pengku. Kakak Yushen, hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Mari kita mulai lagi ya. Xiao Ze akan mengajak Sui ke acara lelang untuk membeli cincin. Apa katamu? Carikan jadwal Xiao Ze. Xiao Meng. Nyonya Sui menghadiri acara lelang amal. Salah satu barang dilelang yang dihiasi adalah Xiao yang akan mengeluarkan banyak uang. Untuk istrinya, siapkan aku 1 tiket masuk ke acara lelang. Terima kasih kepada Xiao Xiao atas dukungan besar untuk acara lelang ini dan menyumbangkan banyak koleksi pribadi. Untuk mendukung acara lelang kami atas nama pasien kanker, aku berterima kasih padamu. Semua ini dipilih oleh istriku acara lelang kali ini. Juga berkat usahanya, kamu harus berterima kasih padanya. Kakekku meninggal karena kanker. Aku hanya berharap bisa membantu para pasien dengan kemampuan kecilku. Tenang Nyonya, semua hasil lelang malam ini akan disumbangkan seluruhnya untuk pasien kanker. Kenapa kamu di sini? Apa perlu mengusirnya?
Sudahlah, acara lelang sebentar lagi dimulai. Jangan membuat masalah lagi. Sebelumnya, aku mengajak Hao Shanshan mencoba gaun pengantin. Itu salahku, tunggu, aku memenangkan gaun ini. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Maaf, aku terlambat. Kenapa kamu datang pergi sana? Yushen, hari ini ulang tahunku, kamu datang ke sini. Khusus untuk acara lelang, aku tahu di hatimu ada aku. Makanya aku langsung keluar rumah sakit untuk menemuimu. Jangan berharap aku sama sekali tidak datang untukmu. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Tapi kamu pernah janji setiap ulang tahunku akan temani aku, sudah cukup. Semuanya tenang, lelang kita akan segera dimulai. Kamu diam saja duduk manis kalau bikin masalah. Aku tidak akan memaafkanmu. Tenang saja, aku pasti akan bersikap baik. Item pertama hari ini adalah dari era Qianlong. Botol lapis ganda hijau musim dingin 1 juta. Ada yang mau menawar lagi? 2 juta. 3 juta. Selamat kepada tuan ini dengan harga 3 juta. Berhasil mendapatkan koleksi ini. Item terakhir hari ini adalah gaun pengantin yang dihiasi. 520 berlian. Adalah koleksi kerajaan Inggris, setiap berlian dijahit langsung oleh desainer. 520 berlian juga melambangkan cinta yang indah. Kami berharap orang yang mendapatkan gaun ini bisa bahagia selamanya. 1 juta, 4 juta. 10 juta. 20 juta. 30 juta. 50 juta. 80 juta. Xiaoze, aku pasti akan merebuti. Orang ini gila menghabiskan 80 juta untuk membeli gaun pengantin. Pasti orang yang sangat romantis membelinya untuk orang yang dicintainya. Sepertinya gaun ini tuan ini pasti akan mendapatkannya. Maka kami ucapkan selamat kepada tuan dengan harga 80 juta berhasil mendapatkan gaun ini. Ada yang ingin kamu katakan? Gaun ini aku khusus membelinya untukmu. Aku tahu aku sudah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Tapi aku sudah menyesal. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Yushen, apakah kamu lupa kamu sudah berjanji padaku untuk membelikanku gaun pengantin yang paling unik di dunia? Apakah kamu sudah melupakannya? Kamu ngapain? Aku tidak mengenalmu. Ini benar-benar aku yang membelikannya untukmu. Kenapa dia datang ke sini? Aku benar-benar tidak tahu, aku sudah putus hubungan dengannya. Untuk siapa kamu membelinya tidak ada hubungannya denganku. Tapi tetap terima kasih sudah menghabiskan 80 juta untuk membeli gaun ini. Untukmu berapapun uangnya aku rela. Kamu terlalu banyak berpikir, aku mewakili orang yang sakit. Berterima kasih padamu. APA maksudnya. Sepertinya tuan ini belum tahu tentang gaun pengantin ini, yang merupakan koleksi yang disumbangkan oleh Nona Sui. Apa? Mari kita sambut perwakilan dari penyelenggara lelang ini, yang juga merupakan penyumbang koleksi terbanyak, Nona Sui, untuk memberikan pidato. Terima kasih atas perhatian semua terhadap lelang ini dan kepedulian terhadap pasien kanker. Ini adalah lelang amal koleksi terakhir ini. Gaun pengantin dengan 520 berlian adalah hadiah dari suami saya. Saya ingin meneruskan cinta ini, semoga 80 juta ini dapat membantu lebih banyak pasien kanker. Yushen, kamu ditipu oleh mereka sengaja. Bersekongkol membuatmu membeli gaun ini dengan harga tinggi. Apakah kamu masih tidak bisa melihat siapa dia sebenarnya? Diam. Untuk berterima kasih atas bantuan semua, di ruang sebelah telah disiapkan jamuan makan malam. Semoga semua menikmati. Bagus sekali, mau hadiah apa? Saya lapar, ayo kita makan. Kamu Siraku sudah siap dari tadi. Ayo. Saya memberikannya padamu, maukah kamu menikah dengan saya? Kamu bercanda, kamu ingat saat saya mencoba gaun itu? Apa yang kamu katakan? Kamu bilang gaunmu hanya cocok untuk Hao Shanshan. Saya mempersilahkan kalian. Itu karena saya tidak sadar, sekarang saya sadar. Suka ya suka, bilang satu lakukan yang lain. Tidak merasa aneh, saya doakan kalian. Semoga bahagia selamanya. Jangan muncul lagi di depan saya. Yi tidak akan berubah pikiran. Uangnya segera ditransfer, pasien sedang menunggu. Kakak Yushen, kalau Sui tidak suka, gaun ini bisa jadi hadiah ulang tahun saya. Saya akan memakainya untuk menikah denganmu. Pasti akan menjadi pusat perhatian. Terima kasih. Menyushen, kamu ngapain?
Gaun ini 80 juta. Ini gaun yang saya beli untuk Yi, dia tidak mau. Jangan ada yang menginginkannya. Sui tidak ada perasaan padamu. Kita berdua yang cocok. Diam. Semoga Nona Sui selamat ulang tahun. Kamu bagaimana tahu hari ini ulang tahunku? Sebagai suamimu kalau ini saja tidak tahu. Bukankah itu terlalu tidak profesional? Oh jadi. Lelang sengaja dimajukan sebagai hadiah ulang tahunku. Terima kasih Tuan Xiao. Apapun yang ingin kamu lakukan aku dukung. Sui, aku baru saja menghabiskan 80 juta untuk membelikanmu gaun pengantin. Sekarang kamu malah makan dengan pria ini, sudah cukup kamu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Kamu berdiri di depanku, aku mual. Sangat mengganggu makanku, tolong pergi. Aku sudah menyadari kesalahanku, aku minta maaf, tidak cukupkah? Aku bukan Santa, mengapa kamu minta maaf? Aku harus memaafkanmu, lalu apa dengan luka yang kualami sebelumnya? Hal sebelumnya adalah kesalahanku. Aku akan menebusnya di masa depan. Beberapa luka tidak bisa ditebus seumur hidup. Semakin kamu muncul di depanku, semakin aku merasa betapa bodohnya diriku sebelumnya. Kehadiranmu selalu mengingatkanku untuk menjauhi orang sepertimu. Sekarang kamu begitu jijik. Kalau bukan karena hari ini ulang tahun Yi, aku sudah bertindak. Apa hari ini ulang tahunmu? Bagaimana hanya karena ulang tahunku dan Hao Xianshan di hari yang sama aku tidak pantas merayakan ulang tahun? Aku tidak bermaksud begitu. Sejak Hao Xianshan muncul aku tidak pernah lagi merayakan ulang tahun, kamu ingat? Sayang, hari ini ulang tahunmu gelang ini mewakili cintaku yang setia padamu. Shanshan, selamat ulang tahun. Sui, kamu jangan berpikir gelang ini untukmu. Tanganmu tadi sudah menjulur panjang. Ya, jangan berharap terlalu banyak. Kamu lihat dirimu sendiri seperti apa, bagaimana bisa dibandingkan dengan Shanshan. Apalagi kalau pria di antara kamu dan Shanshan pasti memilih Shanshan, kan Brother Meng? Tidak perlu ditanya, omong kosong. Yushen hari ini juga. Juga apa kamu tidak akan bilang? Hari ini juga ulang tahunmu. Bisa satu hari dengan Shanshan adalah kehormatanmu. Tapi kamu jelas bilang merayakan untukku dan menyuruhku berpakaian bagus. Masih belum mengerti, Brother Chen ingin kamu memanggil Shanshan keluar untuk memberinya kejutan. Jangan sok akrab ya Kak Sui. Kak Yushen sengaja siapkan kembang api buat aku. Ayo kita nonton bareng. Itu buat kamu. Dia nggak pantas. Aku ingat-ingat diriku dulu. Sebego apa sih aku waktu itu? Aku cuma pengen lihat aja. Kamu sayang nggak sama aku, pengen lihat kamu cemburu. Tapi di hati aku masih ada kamu. Udah deh, pakai alasan yang nggak masuk akal buat ngebela kelakuan brengsek kamu. Aku baru sadar kalau kamu jadi aktor. Pasti bisa dapet Oscar deh. Kapan kamu jadi sekejam ini? Kamu bilang dulu. Kalau aku minta maaf, kamu pasti langsung balik ke aku. Kamu juga bilang itu dulu, sekarang aku udah nikah. Kamu masih aja ngejar-ngejar aku, kamu harta warisan aku apa? Kenapa aku harus baik sama kamu? Kak Yushen, hari ini juga ulang tahun aku. Temani aku dong. Acara lelang amal hari ini sangat sukses, silakan tamu undangan. Pilih pasangan dansa yang diinginkan, kita akan pilih pasangan yang menari paling bagus. Ontek Heidia Yurma. Kak Yushen, aku nggak bisa nari. Bisa ajarin aku nggak? Yi, boleh aku ajak kamu nari? Pasangan dansa kamu di sana. Aku udah bilang aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia, kenapa kamu masih aja ngejar-ngejar dia? Kenapa setiap kali aku dengar omongan manis, kepala aku jadi pusing banget? Ulang yuk. Aku belum puas main, mau menang nggak? Nona, boleh aku ajak kamu nari? Gak nyangka kamu bisa nari sebaik itu. Masih banyak yang kamu nggak tahu. Nanti aku bisa explore lebih jauh. Kak Yushen, ayo kita nari juga. Pergi berdasarkan voting semua orang. Juara pertama hari ini adalah Tuan Xiao dan istrinya Nyonya Sui. Mari kita buka hadiah utamanya. Silakan pemenang ciuman panas selama 3 menit. Cium dong.
Waktu itu kamu juga rasanya kayak gini ya. Sekarang aku ngerti rasanya. Sui, kamu punya sihir apa sih? Sampai semua pria ngelilingin kamu. Aku nggak akan biarin kamu rebut Kak Yushen aku. Mau pulang. Oke, aku mau ke toilet dulu. Minggir. Kakak sekarang bicara keras ya. Jangan kira ada yang mendukungmu. Kamu lupa dulu merendahkan diri. Betapa memalukannya. Daripada sibuk mengejekku, lebih baik suruh Meng Yushen menikahimu. Kenapa? Dia tidak mau lagi. Kamu berani memukulku. Kamu tahu dia sudah punya pasangan tapi tetap menggoda. Aku sudah lama ingin memukulmu karena orang tuamu tidak peduli. Aku yang akan mendidikmu. Kamu hanya kucing liar yang dibuang Chen. Kamu pikir Xiao benar-benar mencintaimu. Dia hanya tertarik karena kamu baru. Kalau dia sudah bosan, kamu harus berpikir. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu dan Meng Yushen memang cocok, suka ikut campur. Urusan orang lain urusanku. Tidak perlu kamu khawatirkan aku ini. Biasanya tidak mudah marah, tapi kalau kamu berani menggangguku lagi, tidak hanya satu tamparan. Ayo kita pergi. Kalungku mana, kalung pemberian Yushen? Kok bisa hilang? Kakak, tadi aku ketemu kamu di kamar mandi. Jangan, kamu tidak sengaja mengambil Aku kalungku. tidak lihat kalungmu. Kalau kamu tidak mengambil, boleh aku lihat tasmu. Kalung ini pemberian Yushen, sangat berharga bagiku. Tenang saja, sampah orang lain. Aku tidak akan mau. Kalau kamu tidak mengambil, biar aku lihat tasmu, aku akan tenang. Aku tidak mencuri kalungmu, kenapa harus aku tunjukkan tas? Yushen Sui masih sayang padamu. Lihat, dia memberiku kalung jadi iri. Dia yang mengambil kalungku. TAPI tidak. Kalau kamu berani tidak mengambil mengganggu. kalungnya, kenapa tidak? Kita buka tasmu kalau dia salah menuduhmu. Aku akan memberinya pelajaran. Ia kalau tidak ambil, kenapa tidak tunjukkan? Aku rasa dia merasa bersalah. Anak cantik begini kok pencuri. Jadi kalian semua pikir aku yang mencuri kalungnya. Aku ini tidak suka membuktikan diri. Tapi hari ini kalian menuduhku tanpa alasan. Jangan salahkan aku. Kamu mau apa? Berani tidak bertaruh kalau aku tidak mencuri kalungmu. Kamu harus menampar diri 100 kali dan minta maaf padaku. Aku bertaruh di kamar mandi, aku hanya menyentuhmu seorang. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Kalung itu aku yang meletakkannya sendiri, Sui. Kamu tunggu saja tamparan ini. Dan kalau kamu yang kalah, aku serahkan semuanya padamu. tidak mungkin kalungnya. Kamu menyembunyikan kalungnya di mana? Aku ulangi lagi, aku tidak mengambil kalungmu. Ini fitnah. Aku tidak percaya, pasti kamu menyembunyikannya. Barusan kamu bersumpah bahwa akulah yang mencuri kalungmu. Sekarang apakah sudah saatnya kamu meminta maaf padaku? Tidak mungkin, tadi aku jelas-jelas melihat, aku yakin aku melihatmu menyembunyikan kalungnya. Di mana kamu menyembunyikannya, Nona Hao? Apakah ini kalungmu? Kalungku? Bagaimana bisa ada padamu? Aku menemukannya di lantai, Nona Hao. Mungkin kamu menjatuhkannya tanpa sengaja, tapi ini pasti kamu sengaja. Benar-benar licik. Jangan lupa taruhan kita, kamu masih berhutang 100 tamparan padaku. Mari mulai. Aku salah paham padamu, aku minta maaf untuk masalah tamparan. Anggap saja sudah selesai. Salah paham? Rekaman CCTV jelas menunjukkan kamu sedang memasukkan kalung itu ke dalam tasku. Bukti bahwa kamu memfitnahku. Yushen, cepat katakan sesuatu untukku. Barusan ketika mengancam istriku, bukankah kamu sangat berani? Hei kalian. Awasi dia. Selesaikan 100 tamparan ini, jangan berhenti sampai selesai atau tidak boleh pergi. Maafkan aku. Apa yang harus kulakukan agar kamu bisa memaafkanku? Aku ingat. Dulu tempat ini penuh dengan foto-foto kita, kenapa sekarang satu pun tidak ada yang tersisa? Kamu membuat rumah ini menjadi kacau balau. Apa yang kamu bakar? Beberapa koran lama. Aku merasa itu cuma memakan tempat, jadi aku bakar saja. Bukankah aku sangat mengenalmu? Bukan begitu maksudmu. Untuk menarik perhatianku,
Kamu benar-benar kejam. Tidak meninggalkan kenangan apapun untukku. Kenapa kamu minum lagi? Berhenti minum. Mau bikin dirimu tertidur karena mabuk? Yi, kamu kembali. Aku tahu. Kamu pasti tidak akan meninggalkanku. Meng Yushen, dulu kamu sangat mencintaiku, kenapa? Hati bisa berubah begitu saja? Yi, janjilah padaku. Jangan tinggalkan aku. Kamu hanya milikku, tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Besok aku mau pakai foto ini untuk jadi viral di internet. Kok kamu bisa ada di sini? Yushen, Siapa yang suruh kamu ke sini? Yushen, kemarin malam kamu mabuk banget terus maksa aku. Nggak boleh pergi. Bilang waktu Sui masih ada, pernah nggak kamu ke sini? Gimana kamu tahu alamat rumahku? Aku sumpah beneran gak, aku cuma khawatir sama kamu. Makanya aku ikut ke sini buat ngecek. Aku peringatin kamu terakhir kali seumur hidupku. Nggak mau lihat kamu lagi pergi. Tapi dulu kamu bener-bener cinta sama aku. Sui udah nikah, kamu nggak mungkin lagi. Gak bisa kasih aku satu kesempatan? Kamu nggak ada apa-apanya dibandingin sama Sui. Pergi. Meng Yushen, kamu bakal nyesel. Aku bakal bikin kamu minta aku balik sama kamu. Ayah kamu masuk rumah sakit karena kamu buruan ke sini. Kamu masih berani nanya, lihat aja beritanya. Halo. Cepat tutup beritanya. Kalau nggak bisa diatasi, kalian semua dipecat. Ayah, gimana kabarnya? Jangan panggil aku ayah, aku nggak punya anak kayak kamu, aduh. Jangan marah-marah, kamu lupa apa kata dokter. Sama kamu? Kamu masih mau hidup nggak? Aku emaha bakal mati karena dia. Yi, ini cewek baik udah sama kamu 8 tahun. Bukannya kamu bilang mau nikah? Kok malah begini? Kamu bikin dia gimana? Jangan merah. Oke, sekarang kamu panggil dia ke sini. Cepetan panggil. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Nggak ada yang angkat. Kamu pikir bisa bohongin aku? Aku ini udah setengah kaki. Masuk kubur apa sih yang nggak aku ngerti? Aku kasih tahu ya, keluarga Meng cuma ngakuin Sui sebagai menantu kalau kamu nggak nikahin dia. Jangan salahin aku kalau nggak ngakuin kamu sebagai anak. Om, kabar baik, dengar Om sakit, aku beliin buah-buahan. Aku nggak makan buah. Ini buah-buahan buat nambah vitamin. Makan ini baik buat badan. Kalau kamu nggak muncul di depan aku, badan aku pasti bakal baik sendiri. Pintu keluarga Meng ini bukan semudah itu masuk dengan cara ini. Ingin masuk ke keluarga Meng, jangan harap. Paman, apakah ada kesalahpahaman antara kita? Saya akan datang lagi lain kali untuk menemui Anda. Kamu masih belum pergi cari Sui untukku. Jangan datang menemui saya. Saya akan pergi sekarang. Siapa yang mengizinkanmu datang? Saya dengar paman sakit jadi datang untuk menengoknya. Mengapa kamu begitu marah? Jangan pikir saya tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Kamu pikir bisa meyakinkan orang tua saya. Kamu bisa masuk ke keluarga Meng, saya beritahu kamu. Saya tidak mungkin masuk bersamamu. Kenapa Sui sudah menikah? Bisakah kamu menyadari kenyataan? Yang perlu menyadari kenyataan adalah kamu. Berita itu semua hoax di internet. Foto itu editan, jangan percaya. Masalah kalian tidak ada hubungannya dengan saya juga tidak ingin peduli. Kamu kenapa kamu sakit ya? Saya sudah bilang kita sudah tidak ada hubungan lagi, bisakah kamu minggir? Ayah saya sakit, ingin bertemu kamu sekali, bolehkah? Tidak bisa. Dia selalu merindukanmu, sekarang dia sakit. Lihat dia sekali saja, saya mohon padamu. Saya sudah menikah, saya punya hidup saya sendiri, saya tidak ingin lagi terlibat dengan keluargamu. Tidak ada hubungan dengan siapapun, sekarang kamu minta saya pergi menemui dia, ngomong apa-apa artinya minggir. Operasi transplantasi ginjal akan segera dimulai, sebelum itu saya tidak ingin kamu muncul lagi. Saya akan menjalani operasi tepat waktu, hutang saya padamu. Saya pasti akan membalasnya. Meng Yushen, apa yang kamu katakan barusan? Kamu akan memberikan ginjalmu padanya. Tidak ada hubungannya denganmu. Meskipun kamu tidak memikirkan saya, kamu harus memikirkan. Orang tuamu Sui sudah menikah, meskipun kamu memberikan ginjalmu padanya, dia tidak akan bersama denganmu. Ini hutang saya padanya.
Kak Chen kapan menikah dengan Shanshan? Kami semua menunggu. Minum arak pernikahan. Diam, siapa bilang saya akan menikah dengannya? Tidak suka Shanshan, tapi beli gaun pengantin 8 juta untuknya. Foto skandal kita semua sudah lihat, kamu masih keras kepala. Jangan-jangan kamu suka sama si anjing kecilmu itu ya Kak Chen? Si anjing kecil ini memang cantik, cuma tubuhnya agak kalah sama Shanshan. Kamu ini bagaimana? Keberuntunganmu bagus ya, bisa membuat 2 orang setia padamu. Kalau bukan karena kalian menghinanya dulu, dia tidak akan pergi. Kamu kenapa sih, kamu sendiri dulu bilang? Anjing penjilat aja nggak sebegini parahnya. Sekarang lu kenapa sih? Coba bilang lagi. Udah deh Bang Chen. Bilang lagi kenapa? Emang lu pantas? Pacar resmi malah dianggap selingkuhan. Udah gagal ngapain marahin kita? Udah deh, jangan banyak bicara Bang Chen. Sui juga udah nikah, lu nyiksa diri gini. Ada gunanya apa? Shanshan juga baik kok. Jangan sampai akhirnya lu nggak dapat apa-apa. Demi anjing penjilat emang perlu? Yi, aku tahu ini hutangku. Aku bakal bayar setelah operasi. Lu bisa maafin aku, balik lagi ke aku. Udah aku bilang berkali-kali kita udah nggak mungkin lagi. Aku cuma mau ambil yang memang hakku, sisanya. Aku nggak bisa janji aku nggak berhutang sama lu. Laporan medisnya. Yakin gak mau nunggu lagi? Sekarang nggak ada donor ginjal yang cocok tanpa ginjal. Sisa hidup cuma bisa bertahan dengan obat. Ini hutangku padanya, harus aku bayar. Kalau nggak nemu donor ginjal yang cocok, aku masih bisa hidup berapa lama, Dok? Mungkin 3 bulan. Mungkin setengah tahun cukup buat aku. Ucapin pamit sama dia, kalau bukan karena dia. Aku juga nggak bakal hidup selama ini besok. Tolong ya Dok, tenang aja. Kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Suamiku, aku takut. Aku takut kalau udah naik ke meja operasi nggak bisa turun lagi. Yi, ngomong apa sih? Operasinya udah dijadwalin besok pagi, langsung operasi. Dokternya yang paling ahli di Jiangcheng. Jangan takut, kenapa? Aku akan selalu nemenin kamu, tingkat keberhasilannya tinggi kok. Gak apa-apa. Sebenarnya kalau ada kamu di sampingku aku nggak takut sama sekali. Aku cuma merasa dulu aku terlalu bodoh. Waktu itu merasa nggak bisa hidup tanpa dia. Bahkan demi dia aku rela mengorbankan nyawaku. Tapi akhirnya, Dia yang gak bisa menghargai kamu bukan salahmu. Aku janji ke depannya aku pasti akan jaga kamu baik-baik, gak akan biarkan kamu terluka. aku ingat pertama kali kita ketemu kamu yang kasih aku permen susu kelinci. Bayar uang perlindungan, keluarin semua uang yang ada di kamu. Uang itu harus dicari dengan kerja keras sendiri. Kalian ini perampok, itu tidak baik. Jangan banyak bicara, kalau tidak mau memberi jangan salahkan kami kalau merampas. Berhenti, aku sudah menelepon polisi. Kalau kalian tidak pergi, tunggu saja ditangkap polisi. Kamu baik-baik saja. Om polisi benar-benar akan datang. Aku hanya menipu mereka. Ini makanlah, nasib buruk hari ini akan hilang. Kamu jujur saja, kamu tidak mungkin waktu itu sudah menyukaiku. Kamu akhirnya menyadarinya. Aku waktu itu baru 5 tahun, kamu benar-benar punya niat jahat. Jelas-jelas kamu yang mulai menggoda aku, kamu lupa. Yi, kamu sangat pilih-pilih makanan. Hati-hati, kalau besar nanti tidak ada yang mau menikahimu. Aku nikah sama kakak ganteng aja ya, aku suka kakak ganteng. Nikah dong, nikah dong. Aku waktu kecil berani sekali ya. Aku ingat waktu itu tinggal di seberang rumahmu. Setiap hari ke rumahmu untuk minta makan, sayangnya kemudian aku pindah. Dan tidak bisa lagi makan makanan seenak itu. Kalau kamu mau makan, aku akan masakinmu setiap hari. Aduh, salah kamu. Kamu bikin aku lapar, sekarang juga kamu masakin aku. Baik, kamu istirahat saja. Aku akan segera kembali. Baiklah, cepat pergi. Aku pergi ya. Mengapa semua pria selalu mengelilingimu? Kamu sudah menikah, mengapa? Masih saja mengganggu Yushen hanya milikku. Nyonya Su, saya datang untuk memeriksa Anda. Sui, aku pasti akan membuatmu menderita. Yi, aku buatkan nasi kari kesukaanmu. Kerahkan seluruh kekuatan kota untuk mencari keberadaan Sui. Segera Meng Yushen. Kamu sembunyikan Yi di mana, segera keluarkan dia. Apa Yi hilang? Kamu masih berpura-pura kalau Yi sampai ada apa-apa. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Di dunia ini, tidak ada yang lebih peduli pada Yi daripada aku, mana mungkin aku melakukan
Hal yang menyakitinya. Kamu sudah banyak melakukan hal yang menyakitinya. Kalau bukan karena kamu, dia tidak akan menjadi seperti ini. Kamu tidak melindunginya dengan baik. Padahal aku sudah mempercayakannya padamu. Kamu tidak punya hak untuk mengatakan itu. Tuan Xiao sudah ketemu di pabrik tua di utara kota. Hao Shan, lepaskan aku sekarang juga. Kalau sampai Xiao De tahu, kamu bakal mati. Diam, kau tahu ini tempat apa? Gak ada yang bakal nyelamatin kamu, tinggal di sini aja. Shan, tenang dulu, kamu mau apa? Kita bisa bahas semuanya, penculikan itu ilegal, kamu tahu nggak? Aku nggak peduli lagi, yang penting kamu mati. Hanya dengan kamu mati, Yushen bakal jadi milikku sendiri. Aku nggak pernah kepikiran buat rebut dia, aku udah nikah. Aku udah nggak ada harapan lagi sama dia, kamu sadar dong. Iya, kamu udah nikah, tapi siapa yang tahu? Kamu kasih dia minum apa sih sampai dia cuma mikirin kamu? Kalau bukan karena kamu yang sengaja ngerusak hubungan kita, Yushen, udah bareng aku semua ini gara-gara kamu. Orang kayak dia nggak layak kamu berbuat ilegal buat dia. Lepaskan aku, jangan salahin terus. Dia beneran cinta sama aku. Dia bilang dia bakal nikahin aku asal kamu mati. Dia bakal balik ke aku, kamu bilang. Muka kamu ini kenapa sih sampai banyak cowok suka sama kamu kalau aku rusakin muka kamu? Masih ada yang suka nggak? Kamu mau ngapain? Aku mau rusakin muka kamu terus bakar tempat ini. Sui, semua ini pantas buat kamu. Berhenti. Yi, kamu nggak apa-apa kan? Hebat juga kalian bisa nemuin sini. Tapi aku kasih tahu hari ini nggak ada yang boleh bawa dia pergi. Aku sarankan kamu lepaskan dia sekarang juga, apa yang kamu mau bilang aja. Aku cuma mau dia tidur. Hao Shan, kamu gila, ya lepaskan Sui sekarang juga. Kalau dia kenapa-napa aku nggak bakal bisa maafin kamu seumur hidup. Yushen, semua ini gara-gara kamu udah janji bakal nikahin aku, kok bisa ingkar? Asal kamu lepaskan dia, aku janji aku nikahin kamu. Aku nggak bakal bohong lagi kali ini. Kamu pikir aku nggak tahu kamu ngapain? Kamu kasih ginjal aku ke dia, dia nggak bakal hidup lama. Hanya dengan dia mati kita bisa bareng selamanya. Kalau kamu mau keluar dari sini hidup-hidup, aku sarankan kamu lepaskan dia sekarang juga. Jangan paksa aku, nanti aku bunuh dia sekarang. Jangan gegabah, asal kamu lepaskan Yi. Apa yang kamu mau aku penuhi gimana? Aku jadi sandera, kamu lepaskan Yi dulu. Jangan mendekat. Shan, jangan gegabah, kamu pikir dulu. Kalau kamu bunuh orang kita nggak bakal mungkin lagi. Jangan gegabah. Ini semua karena kamu memaksa saya. Apa yang istimewa darinya sehingga kamu rela menyerahkan nyawamu untuknya? Kenapa? Kamu lepaskan dia, saya akan menikahimu. Kali ini saya tidak akan membawang lelaki. Saya tidak akan percaya padamu lagi. Lalu apa yang harus saya lakukan agar kamu percaya padaku? Bunuh dia. Saya akan percaya pada ketulusanmu terhadap saya, kita bisa bersama selamanya, tidak terpisahkan. Bagaimana? Kamu tidak tega, di hatimu masih ada dia. Kalau kamu tidak tega, maka saya yang akan membunuhnya untukmu. Jangan. Yi, tidak apa-apa. Saya akan membawamu pergi dari sini. Sui, semua ini terjadi karena kamu, semua ini salahmu. Jangan. Ah, Sui, setidaknya saya sudah melindungimu sekali. Setelah saya mati, donasikan semua organ saya sebagai penebusan dosa yang pernah saya lakukan. bawa dia ke rumah sakit dulu. Sui, semua ini karena kamu. Semua ini salahmu. Bunuh saya saja. Hukumanmu akan ditentukan oleh hukum.